Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Kita masuk ke surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Disebutkan bahwasanya surat ini merupakan surat yang istimewa. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai surat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surah sabbihisma rabbikal a'la. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai surat ini, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Namun disebutkan riwayat hadis ini adalah dhaif. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-A'la ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang mengatakan surat Al-A'la ini adalah Makkiyah. Dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama, karena disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari oleh sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi beliau mengatakan bahwa yang pertama kali datang ke Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena memang Mus'ab bin Umair ini yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Madinah. Setelah itu sahabat yang lain datang, ya, datang rombongan yang lain, dan yang terakhir datang ke Madinah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka para sahabat itu menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita, dengan bergembira, dan disebutkan di situ Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, tandanya surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Barra bin Azib sudah membaca surat Al-A'la. Paham Pak ya? Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa surat Al-A'la itu adalah Makkiyah. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-A'la adalah Madaniyah, yaitu yang diturunkan setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah karena dalam surat Al-A'la ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menunaikan zakat dan mengingat Tuhannya lalu mengerjakan salat. Jadi sebagian ahli tafsir menyebutkan tazakka di sini adalah zakat fitrah, dan salat itu adalah salat Id. Sedangkan zakat itu kapan disyariatkan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Maka disebutkanlah bahwasanya surat Al-A'la ini adalah surat Madaniyah. Ada yang mengatakan
ya, menggabungkan bahwasanya sebagian surat Al-A'la ini adalah Makkiyah dan sebagiannya lagi adalah apa? Madaniyah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan daripada surat Al-A'la adalah bahwa surat ini dibaca, ya, sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat apa? Salat witir, ya, salat witir yang pertama. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas pada saat salat witir. Dan salat witir merupakan salat yang mulia. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Apakah salat witir itu hukumnya wajib atau hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan salat witir hukumnya adalah wajib, sehingga bila ditinggalkan akan dosa. Namun yang lebih kuat adalah bahwa salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala sampai mengatakan, man tarakal witri amdan fahuwa rajulun su. Siapa yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka dia adalah orang yang buruk. Wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Dan tidak pantas persaksiannya itu untuk apa? Diterima. Jadi orang yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, dia adalah orang yang buruk. Karena Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah meninggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Maka siapa yang meninggalkannya dalam keadaan sengaja, maka dia adalah orang yang buruk dan tidak pantas diterima persaksiannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat witir merupakan salat yang sangat mulia, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat witir itu membaca surat Al-A'la. Kemudian diantaranya juga surat Al-A'la ini dibaca pada saat apa? Salat Id, ya, salat hari raya, dan juga salat Jumat. Bahkan bila seandainya hari raya jatuh pada hari Jumat, maka paginya baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nanti ketika Jumatan baca lagi apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-A'la ini adalah surat yang sangat utama, yang dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca ketika manusia sedang berkumpul, ya. Jadi untuk dibacakan, ya, kepada manusia, ya, saat mereka sedang sedang berkumpul. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat yang sangat utama. Kemudian juga di antara hadis yang menunjukkan atau yang menyebutkan tentang surat Al-A'la adalah kisah yang masyhur tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ketika menjadi imam membaca surat yang panjang, sehingga orang yang bermakmum kepada Mu'adz ini dia punya kebutuhan, ya, sehingga dia keluar dari jamaah, dia sholat sendiri. Kemudian diceritakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan dia ini munafik, ini orang ini, ya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Kenapa engkau tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika menjadi imam hendaknya memperhatikan makmum yang ada di belakang kita, dan sepantasnya, ya, yang dianjurkan itu kalau sholat subuh baca tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal itu apa? Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini tiwalul mufassal. Ini yang dianjurkan, ya. Kalau sholat isya, sholat duhur, sholat asar itu wasatul mufassal, pertengahan, yaitu dari An-Naba sampai walaili idza yaghsha. Adapun maghrib
itu dibaca qisarul mufassal, yaitu apa? Dari ad-duha sampai apa? Sampai an-nas. Jadi dari ad-duha sampai an-nas. Tapi kalau di kita ya qisarul mufassal semua Pak ya. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib apa? Qisarul mufassal. Enggak mengapa ya. Tapi yang sepantasnya ya. Itu subuh tiwalul mufassal. Tapi di kita kalau seandainya imam baca tiwalul mufassal ya, baca rakaat pertama tabarok, rakaat kedua al-qalam, itu imam salam makmumnya sudah tinggal sedikit ya. Udah pada kabur semuanya, sudah pada punya hajat ya. Terlambat masuk apa? Masuk kantor. Saya diceritakan sama teman, dia jadi imam baca al-a'la sama al-ghasyiyah saja saat sholat subuh, itu dia langsung dimundurkan jadi imam. Kelamaan ya, kelamaan karena orang-orang di belakangnya ini banyak yang sibuk, yang harus berangkat kerja ya. Apalagi subuhnya maju ya, sekarang sudah semakin maju ya. Jadi kalau kepanjangan bisa buat orang-orang itu terlambat berangkat kerja. Namun ini yang hendaknya diperhatikan ya. Ini yang kalau seandainya kita longgar, maka subuh baca tiwalul mufassal, kemudian isya, zuhur, asar baca wasatul mufassal, dan maghrib itu membaca qisarul mufassal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih, sucikanlah. Jadi dalam Al-Quran ayat yang dibuka dengan tasbih itu ada 7 surat ya. Dengan beberapa sigoh. Sigoh itu apa sigoh? Dengan beberapa model ya. Datang dengan fi'il madi, datang dengan fi'il mudhari, fi'il amr, sama masdar ya. Jadi surat yang dibuka dengan tasbih itu ada 7 ya, dengan berbagai macam modelnya. Yang dibuka dengan fi'il madi itu ada 3 surat ya. Dibuka dengan fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Masa lalu. Bunyinya apa? Sabbaha, sabbahalillah, sabbahalillah ya. Sabbahalillah ini ada 3 surat. Yang pertama adalah Al-Hadid, yang kedua adalah Al-Hasyr, dan yang ketiga adalah apa? As-Saff ya. Itu semua dibuka dengan sabbahalillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian 2 surat yang dibuka dengan fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari'nya apa kalau sabbaha? Fi'il mudhari'nya apa? Sabbaha yusabbihu ya, yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah itu ada 2 surat, yaitu surat Al-Jumu'ah sama surat At-Taghabun ya. Yusabbihu lillah itu surat Al-Jumu'ah sama surat At-Taghabun. Kemudian yang ketiga adalah dengan fi'il amr. Fi'il amrnya apa berarti ya? Fi'il amrnya sabbih, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian masdar. Surat apa masdar itu? Apa masdar? Subhana ya, subhana, subhan. Itu surat apa? Yang dibuka dengan subhana? Surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, jadi ada 7 surat yang dibuka dengan tasbih ya. Dan ada 4 sigoh, fi'il madi, mudhari, kemudian amr, dan masdar ya. Ini menunjukkan pentingnya tasbih. Oleh karena itu semua makhluk bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Manusia, hewan, benda-benda mati, pohon, batu, gunung, semuanya bertasbih kepada Allah.
Bagaimana tasbihnya gunung, tasbihnya batu, tasbihnya pohon? Wallahu a'lam. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya itu bertasbih, namun kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Ada yang mengatakan tasbihnya benda mati seperti batu, pohon, gunung. Itu adalah dengan orang yang melihatnya. Misalkan kita melihat gunung, indah sekali pemandangannya. Kita mengucapkan apa? Subhanallah. Ya. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan tasbihnya gunung, pohon, itu adalah orang yang melihatnya, yang merasa takjub sehingga dia mengucapkan Subhanallah. Ya. Namun yang benar, mereka itu bertasbih. Ya, bukan manusia yang bertasbih, tapi mereka yang bertasbih. Namun kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Karena meskipun mereka ini benda mati, ya, pohon, batu, gunung, benda mati, tapi mereka ini punya perasaan, ya. Mereka punya perasaan sehingga ya mungkin saja mereka juga bisa apa? Bisa berbicara, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pastinya, tapi kalau ada gunung yang bisa bicara, kita lari, Pak. Malam-malam lagi, terus manggil-manggil kita, mas, lari kita. Ada batu yang loncat ke motor kita, mas, ya. Tapi mereka ini meskipun benda mati, tapi disebutkan mereka ini punya perasaan. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum punya mimbar, Nabi itu khutbah bersandar dengan pelepah kurma. Ketika dibuatkan mimbar, Nabi tidak lagi bersandar di pelepah kurma. Akhirnya suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar, pelepah kurma ini nangis. Ya, pelepah kurma apa? Nangis sampai didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi turun dan memeluk apa? Memeluk pelepah kurma tersebut. Dia nangis karena dia kangen, rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud benda mati, tapi dia punya perasaan. Perasaan apa Gunung Uhud? Perasaan cinta, ya. Perasaan cinta. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga apa? Mencintainya. Ya, jadi benda-benda mati ini punya perasaan sehingga mereka juga bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbihnya apa? Benda-benda mati tersebut. Sabbih, sucikanlah, ya, nama Rabbmu yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berhak untuk disucikan. Disucikan dari perkataan orang-orang mulhid, orang-orang yang menyimpang, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya anak, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buta, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tuli, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menangis, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tahu keberadaan Nabi Adam karena Nabi Adam sembunyi. Ada yang menyebutkan apa? Demikian dalam kitab mereka. Bahkan mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu kalau Nabi Adam dan istrinya Hawa itu memakan buah terlarang yang ada di surga. Jadi kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkataan orang-orang yang menyimpang ini, yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ada capeknya. Kapan capeknya Allah itu, Pak? Kata mereka, ketika selesai menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka Allah capek. Allah apa? Istirahat. Maka subhana, ya, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semua. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi zatnya.
Adapun yang pertama, Allah maha tinggi sifat-sifatnya. Ini sepakat seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi apa? Sifat-sifatnya. Adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya. Ini yang terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Jadi tidak tinggi di atas, tapi mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini perkataan yang berat ya. Ketika mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini adalah perkataan yang berat. Berarti kan mengatakan Allah itu ada di got, ya, ada di kandang kambing, ada dalam perut hewan, ada dalam perut kita. Ya. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, ini perkataan yang berat. Ada juga yang mengatakan Allah itu tidak di atas dan juga tidak di bawah. Berarti di mana kalau tidak di atas dan juga tidak di bawah? Ini perkataan yang juga berat, yang mengkonsekuensikan berarti Allah itu tidak ada. Bahkan juga ada pemahaman manunggaling kaula Gusti. Apa itu, Pak? Manunggaling kaula Gusti. Wihdatul wujud, ya, bersatunya Allah dengan apa? Dengan manusia. Ini juga berat. Ya. Maka yang benar Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas langit. Ya. Dan ini merupakan fitrah manusia. Merupakan fitrah manusia. Makanya manusia kalau berdoa, maka dia mengangkat tangannya ke atas apa? Ke atas langit. Dan ketika misalkan manusia itu dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka yang terlontar dari lisannya apa? Kita serahkan semuanya kepada yang ada di mana-mana. Atau di atas? Yang di atas. Jarang ada yang mengatakan kita serahkan sudah kepada zat yang berada di mana-mana. Nggak ada. Seringnya kita dengar apa? Orang mengatakan kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Jadi Allah ada di atas, itu merupakan fitrah manusia. Dan juga ditambah dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu seperti firman Allah Ar-Rahmanu alal arsyistawa, bahwasanya Allah itu ada di arsy, ya, bersemayam di atas arsy. Dan juga di antara dalil dari hadis adalah kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan diangkat ke atas apa? Langit, sampai langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seorang itu dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, berarti bisa juga dia tidak mengimani kisah Isra dan Mi'raj. Jadi kalau dia tidak mengimani Allah ada di atas, berarti dia juga tidak percaya akan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan sempurna, menciptakan manusia dengan sempurna. Menciptakan manusia dengan sempurna, ya, memiliki kedua tangan, kedua kaki, kemudian hidungnya itu ngadapnya ke bawah. Kalau hidung ngadap ke atas nggak bisa hujan-hujanan kita, Pak, repot. Ya. Kemudian di mata ini ada alis. Ya. Kalau seandainya tidak ada alis, ya, repot juga, kita susah untuk olahraga. Ya. Dikit-dikit ngelap apa? Ngelap mata, ngelap keringat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik apa? Penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk di sini maksudnya adalah memberi semacam insting kepada para hewan, kepada hewan-hewan. Ya. Diberikan apa? Insting. Insting itu maksudnya bagaimana? Yaitu
hewan ketika misalkan kambing ya melahirkan anak, anaknya ini bisa langsung apa? Nyusu kepada ibunya. Ini namanya hidayah kauniyah ya. Walladzi qaddara fahada. Ya, fahada di sini adalah hidayah kauniyah. Jadi hidayah kauniyah itu diantaranya adalah ini. Ya, hewan ini dia begitu lahir dia bisa langsung apa? Nyusu kepada ibunya. Tidak ada yang ngajari dia nyusu tapi bisa langsung apa? Nyusu. Dan juga diantara contohnya hidayah kauniyah adalah ketika kita melepas kambing ya di tanah lapang, dia bisa mencari makanannya sendiri. Dia bisa mencari makanannya sendiri. Dia tahu mana rumput yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Di antaranya juga cicak ya. Dia tahu bagaimana cara makan nyamuk yang terbang. Ya, kita nangkap nyamuk aja susah, tapi cicak ya yang nempel di dinding itu bisa apa? Bisa makan apa? Nyamuk yang terbang. Nggak ada yang mengajarkan, tapi dia bisa tahu bagaimana caranya apa? Menangkap nyamuk. Ini namanya apa? Hidayah kauniyah. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan dengan berbagai macamnya. Ada yang hijau, ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Faja'alahu ghuza'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Jadi setelah rumput-rumput tadi warna-warni indah, maka dijadikan rumput itu kemudian menjadi hitam, ya, menjadi kering. Ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia bahwa kita tidak akan muda terus, ya. Kita nantinya juga akan apa? Akan tua. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari lemah, yaitu dari bayi. Kemudian setelah itu dari lemah Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian apa? Kuat, menjadi anak muda. Kemudian dari kuat menjadi apa? Lemah kembali dan beruban. Ya, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari tumbuh-tumbuhan yang tadinya segar kemudian menjadi kering, itu juga akan terjadi pada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanukri'uka fala tansa. Dan kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Makna kamu tidak akan lupa, ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nabinya hafal Al-Qur'an dan tidak akan lupa dengan apa? Dengan Al-Qur'an, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai ke-17, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu wahai Muhammad untuk buru-buru supaya menguasai apa? Al-Qur'an. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril, Nabi Shallallahu alaihi wasallam buru-buru mengikuti supaya tidak apa? Tidak lupa. Maka ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau gerakkan lisanmu Muhammad untuk buru-buru menguasai apa? Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya Al-Quran itu akan kami kumpulkan di dadamu dan kami akan bacakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Hafal, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Nabi tidak lupa dengan apa? Dengan Al-Qur'an, ya. Ini makna yang pertama.
Fala tansa itu adalah artinya an-nisyan, lupa. Ya. Yang kedua, wala tansa artinya adalah atak, meninggalkan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan pengamalan terhadap Al-Quran. Semuanya diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Artinya ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat-ayat yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pelajaran nasikh dan mansukh, ya, yang menghapus dan yang dihapus. Nah, ayat-ayat yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dijadikan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa, sehingga Nabi tidak menyebutkannya apa? Tidak menyebutkannya kembali, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang dilupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayatnya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ya apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nampakkanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi bukan hanya perbuatan kita yang diketahui oleh Allah, ya, bukan hanya ucapan kita yang diketahui oleh Allah, tapi apa yang ada dalam hati kita ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sombong, Allah tahu. Ketika kita ria, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ketika kita hasad, iri, dengki, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tahu. Hasad itu amalan hati atau bukan? Ya, amalan hati. Dan semua manusia itu punya hasad. Sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang kosong dari hasad. Semua orang itu hasad. Ya. Hanya saja yang baik itu dia menyembunyikan, orang yang buruk itu dia yang menampakkan. Kalau dia apa? Kalau dia hasad. Hasad itu kan bertingkat-tingkatnya. Yang paling buruknya yang bagaimana Pak hasad itu? Yang paling buruknya apa? Hasadnya apa? Hasadnya iblis. Hasadnya iblis itu bagaimana hasadnya iblis? Menyombongkan, merasa yang paling baik. Apa lagi kira-kira hasadnya iblis? Ya. Dia berkorban, yang penting yang dihasati apa? Celaka. Ada lagi nggak Pak? Hampir benar ya. Jadi hasad yang paling buruk itu hasadnya iblis. Hasadnya iblis bagaimana? Yaitu menginginkan orang yang dihasati itu kehilangan nikmat dan dia tidak menginginkan nikmat itu. Ya. Paham ya? Jadi hasad yang paling parah, yang paling tinggi adalah kita berharap nikmat yang ada pada teman kita itu hilang tanpa kita menginginkan nikmat dia. Jadi misalkan teman kita punya mobil, ya, kita hasad, kita ingin mobilnya itu hilang, ya, rusak atau terbakar tanpa kita menginginkan nikmat itu ada pada kita. Ini hasadnya iblis. Kenapa ini yang paling buruk? Menunjukkan akan buruknya jiwa, ya, menunjukkan akan buruknya apa? Jiwa. Jadi dia cuma pengen nikmat itu hilang dari apa? Temannya, tanpa nikmat itu ada pada apa? Pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua, hasad yang juga tinggi yang kedua
adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada temannya itu hilang dan berpindah kepada apa? Kepada dirinya. Ini tingkatan yang kedua. Kalau tingkatan yang pertama itu cuma sekedar apa? Hilang. Misalkan temannya dapat jabatan, dia pengen jabatannya itu hilang tanpa pindah kepada apa? Dirinya. Kalau yang kedua, dia berharap jabatan itu apa? Pindah kepada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah dia nggak suka temannya mendapatkan nikmat. Dia nggak suka, ya. Temannya itu mendapatkan apa? Nikmat. Jadi sekedar kita nggak suka teman kita itu dapat nikmat, itu sudah dianggap apa? Hasad. Kemudian yang keempat, tingkatan hasad yang paling rendah, itu nggak suka temannya dapat nikmat. Jadi dia bukan menginginkan nikmat temannya itu hilang, tapi dia justru ingin temannya itu nggak dapat nikmat. Jadi kalau jualan, dia berharap jualan temannya itu nggak laku. Pokoknya dia berharap temannya itu istiqomah dalam kemiskinan. Nah, itu hasad yang paling apa? Yang paling rendah. Nah, hasad itu kan amalan hati. Mungkin teman kita nggak tahu kalau kita sedang hasad sama dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita itu apa? Hasad sama saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah. Ya, jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang suudzon sama teman kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Maknanya adalah bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang paling mudah dibandingkan dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian hendak bertaubat, tinggal bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Dia meninggalkan maksiatnya, dia menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulanginya kembali, selesai. Tapi kalau orang dahulu, mereka setelah bertaubat harus apa? Harus bunuh diri. Ya, syariat daripada Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, ketika mereka melakukan kesalahan kemudian hendak bertaubat, maka dia disuruh untuk bunuh diri. Berat, ya. Seandainya syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, mungkin habis sudah manusia, Pak. Mau taubat harus apa? Harus bunuh diri. Ini syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang mudah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri, kalau nggak bisa faqa'idah, ya, sambil duduk, kalau nggak bisa juga fa'ala jambin, maka salatlah sambil apa? Tidur. Ini syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seandainya kita mau sholat, kita mau bersuci, ada air, ya kita pakai air. Nggak ada air, kita apa? Bertayamum. Kalau kita sakit nggak bisa menggunakan air ketika mau bersuci, maka bisa dengan apa? Tayamum. Inilah syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang mudah, ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kemudahan untuk umatnya. Saat safar, ya, salat yang 4 rakaat bisa dirubah menjadi 2 rakaat. Bahkan bisa dijamak. Jamak qashar. Dan salat-salat sunnah rawatib saat kita safar nggak dianjurkan. Jadi kalau kita sudah salat duhur yang 4 jadi 2, ya jangan lagi apa? Salat rawatib, ya sudah cukup, ya nggak perlu kita salat sunnah apa? Rawatib. Tapi salat malam hendaknya tetap dijaga, terutama salat witir, ya. Dan yang menjadikan syariat Nabi itu berat adalah manusia itu sendiri. Menjadikan syariat Nabi ini berat adalah manusia itu sendiri. Sebagian kaum muslimin yang
yang membuat ajaran yang baru dalam agama ini. Itulah yang kemudian syariat ini menjadi lebih berat. Asalnya syariat itu mudah, yang membuat berat itu adalah manusia itu sendiri, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang menjadikan syariat ini menjadi berat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atid dzikra." Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Siapa yang kita berikan peringatan? Disebutkan di sini yang pertama, ada yang mengatakan tidak semua orang kita beri peringatan. Tidak semua orang. Yang kita beri peringatan itu cuma orang yang mau mengambil peringatan. Yang tidak mau mengambil peringatan, maka nggak usah kita kasih peringatan. Ya, orang-orang yang kelihatannya memang tidak mau dinasehati, tidak mau ya udah nggak usah kita berikan peringatan kepada mereka. Jadi nggak semua orang kita kasih peringatan. Sebagaimana misalkan kita datang ke desa, di situ orang-orangnya nggak paham bahasa kecuali bahasa Jawa kromo Injil ya, Injil. Nah, kita kalau mau dakwah di sana kan nggak bisa. Kita mau ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka nggak paham, sehingga peringatannya tidak menjadi tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Kemudian pendapat yang kedua adalah semua kita kasih peringatan. Yang mau mengambil manfaat atau tidak, semuanya kita beri peringatan kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kepada Nabi Musa untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun, sekalipun Fir'aun tidak akan mau menerima nasihat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang benar, Allahu a'lam, adalah kita beri peringatan kepada semuanya, ya. Kita beri peringatan kepada semuanya yang mau mengambil peringatan maupun yang tidak mau mengambil peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ini menguatkan pendapat yang kedua, ya, bahwa peringatan itu kita berikan kepada siapa saja. Ya, peringatan itu kita berikan kepada siapa saja yang mau maupun yang tidak mau. Karena nantinya orang-orang yang mendapatkan pelajaran atau orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengambil pelajaran tersebut. Wallahu ta'ala alam, ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah ayat yang tersisa akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, ini adalah mengingatkan saya ingatnya bahwa di bulan Ramadan itu saya pernah ikut bulan Ramadan di bulan Ramadan di Mekah. Nah, setiap itu kan 20 rakaat terus 3. Tanggal 1 sampai 20 itu 20 rakaat terus 3. Setelah tanggal 1 ditambah lagi berapa? Kita kan nggak usah ngitung gitu. Karena 20 10 kali. Begitu sudah sabi hisma, ini berarti witir ini. Sabi hisma, witir, sabi hisma. Sampai dengan itu dibalas sabi hisma. Tapi sebenarnya pertanyaan itu witir itu kan tadi menurut ini sangat penting tadi. Witir tadi sangat penting. Pertanyaannya itu, kalau setelah Isya kita melaksanakan witir, menurut para ustadz diperbolehkan. Terutama kalau saat-saat sebelumnya, sekarang udah 4:19 sudah ada, sebelumnya sampai jam 4 lah yang sebetulnya sudah. Jadi
waktu bangun untuk sholat tahajudnya tuh mepet banget, ditambah witir lagi. Saya sering melakukan witirnya ba'da isya, karena kalau ba'da isya itu menurut para ustadz sudah termasuk sholat malam, walaupun tidak termasuk tahajud. Tahajud setelah tidur, ya, menurut penjelasan. Nah itu kalau menurut ustadz bagaimana nih witir di setelah ba'da isya ini, apakah ada kehati-hatian supaya tidak tadi penting nanti biar enggak waktunya cukup malam, itu bagaimana? Terkait dengan sholat witir ya, jadi bisa dikerjakan sebelum tidur ya, bisa dikerjakan sebelum tidur atau bisa dikerjakan setelah selesai sholat isya ya. Jadi habis sholat isya rawatib ya, kemudian setelah itu sholat witir, maka ini tidak mengapa ya, tidak mengapa. Hanya saja yang lebih afdol itu dikerjakan setelah sholat malam, setelah bangun tidur ya, tahajud, kemudian ditutup dengan sholat witir, itu yang terbaik. Tapi kalau dikatakan boleh, maka boleh ya. Sebagaimana ini juga disebutkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani Khalili Shallallahu Alaihi Wasallam bithalas." Kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang salah satunya adalah wa an utiro qabla an anam, untuk witir sebelum tidur ya. Namun ada yang menyebutkan Abu Hurairah itu memang suka begadang ya. Jadi karena suka begadang ya, maka sebelum tidur dianjurkan untuk apa? Witir terlebih dahulu supaya ya khawatir nanti apa? Bablas ya, seperti itu. Tapi ya ini menunjukkan akan bolehnya ya seorang itu witir di awal ya, artinya selesai sholat isya dia sudah witir. Kalau seandainya malam terbangun, maka boleh bagi dia sholat tahajud ya, boleh untuk tahajud, tapi tidak lagi ditutup dengan witir, karena witir hanya 1 kali dalam 1 malam, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang witir sebelum tidur atau setelah isya itu kan ya boleh kerjakan karena tadi hadis pesannya Rasul kepada. Tapi mungkin tidak perlu dijawabkan juga. Sekali-kali kita yakin bisa bangun malam, sebelum subuh bangun ada waktu untuk malam dan witir, yakin gitu. Ya, kita sama yang kita dulu sholat witir itu bisa dipecah nggak sih? Karena saya dengar sholat witir itu ganjil itu sholat witir gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang dipecah 2-1 gitu. Karena saya pernah dengar dulu Rasul pernah menyebutkan sholat witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sampai 7 rakaat tidak dipisah gitu. Saya pernah dengar di radio gitu. 1 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat yang pecah. 5 rakaat juga 5 rakaat tidak pecah, 7 rakaat juga tidak pecah. Tapi Rasul sering mengajarkan yang 3 rakaat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Jadi ada yang menyebutkan ya langsung 3, namanya juga witir. Juga ada yang menyebutkan 2-1 ya. Jadi saya kira ini khilaf yang tidak terlalu kencang lah ibaratnya ya. Kita berlapang dada dalam permasalahan yang demikian. Artinya mau langsung 3 silahkan, mau 2-1 juga tidak mengapa. Tinggal dilihat aja masjidnya. Kalau misalkan kita ya sebagai imam ya, kita misalkan ditunjuk ya, kita tanya ini witirnya bagaimana, langsung 3 atau 2-1 ya, supaya tidak membuat kegaduhan. Karena saya pernah sholat di suatu masjid, saya jadi makmum ya, cuma saya diminta jadi penceramahnya. Ada imamnya sendiri, imamnya ini impor ya dari Yaman. Mungkin dia nggak tanya-tanya, akhirnya dia sholat itu pakai 2-1. Begitu rakaat kedua dia duduk tahiyat, itu makmumnya ribut, subhanallah subhanallah seperti itu.
Namanya makmum kan aneka ragam ya. Kalau yang paham dia duduk, tapi yang nggak paham dia paksa berdiri imamnya. Jadi paksa berdiri imam, tapi imamnya duduk aja. Subhanallah, ribut-ribut terus itu. Ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita misalkan ditunjuk jadi imam, kita tanya ini gimana? Ya. Biasanya. Ya biasanya seperti itu. Ini yang terbiasa di sini bagaimana? Karena tidak semua makmum itu paham. Terlebih misalkan jamaah akhwat yang ada di belakang, ya. Apalagi ketutupan. Ya. Ini imamnya duduk, Allahu Akbar, tahiyat, ibu-ibunya berdiri. Kalau nggak ada al-fatihahnya ini, ya, seperti itu. Jadi ini perselisihan di antara para ulama. Ya. Kalau yang mulai masna itu kan witir itu juga termasuk lah ya. Ya. Misalnya mau 3 nggak masalah, kalau mau masna ya 2 1. Nah, seperti itu. Ada yang ya dari situ istinbatnya ya. Ya salatul lail masna ya, salat malam itu 2 rakaat seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup, Pak? Tapi demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.